Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini kita bisa bertemu lagi dalam perkuliahan pendidikan kewarganegaraan, dan metode perkuliahan telah kita rencanakan dari awal ya. Jadi saya harapkan sekarang tinggal diskusi kepada kelompok 7, yaitu Salsabila. Sudah hadir? Hadir, Pak. Yani Sofa Marwati. Hadir, Pak. Dia Ulhaq. Hadir, Pak. Dan Astri Irviani ya. Hadir, Pak. Oke, saya serahkan ke kelompok 7 dan pada moderator untuk membuka dan memulai diskusi. Saya menyaksikan dulu ya. Yang lainnya tolong untuk menyimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mulai diskusi kali ini. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan kesempatan kepada kami, kelompok 7, untuk melakukan diskusi mengenai materi hukum kali ini. Di sini, kelompok kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari setiap kelompok. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Tentang bisa hukum diubah dengan begitu cepat tanpa melihat suatu golongan. Sedangkan tadi dijelaskan bahwa hukum itu pada dasarnya bersifat memaksa. Baik, akan saya jawab. Jadi menurut saya hukum bersifat memaksa itu sudah mutlak ya. Karena hal ini terlihat tergantung dari persoalan apa dulu ya tentang hukumnya. Jika mengenai contoh hukum Omnibus Law itu merupakan hukum yang dikeluarkan oleh kebijakan pemerintah menurut saya. Persoalan sanksi yang diberikan oleh pelanggar aturan, yang diberikan kepada pelanggar aturan itu beda lagi karena sudah ada Astri, gitu, suaranya. Atau ada yang mau ditambahkan? Gimana? Suaranya barusan nggak adaan. Nggak ada suaranya? Putus-putus. Jadi kumaha teh balikan deui. Ulang aja, Ci. Oke, saya ulang ya. Sebentar. Baik, saya ulang. Untuk pertanyaannya, bagaimana pendapat saudari tentang kenapa bisa hukum diubah dengan begitu cepat tanpa melihat suatu golongan, sedangkan tadi dijelaskan bahwa hukum itu pada dasarnya bersifat memaksa. Jawabannya, hukum itu memang pada dasarnya bersifat memaksa. Itu sudah sifatnya mutlak.
karena ini diperkuat dengan keberadaan sanksi bagi setiap pelanggaran aturan, di mana hukum memiliki kekuatan dan kewenangan dalam mengatur berbagai sikap dan kehidupan manusia. Kemudian mengenai kenapa bisa hukum diubah dengan begitu cepat tanpa melihat suatu golongan. Jika dihubungkan dengan sifat hukum yang bersifat memaksa, ini tentunya dilihat dari persoalan apa dulu yang dimasalahkan ya. Karena jika persoalan hukum mengenai yang membahas tentang undang-undang atau hukum, contohnya hukum Omnibus Law, itu merupakan hukum yang ditetapkan berdasarkan kebijakan pemerintah, walaupun memang di situ dibutuhkan demokrasi ya. Nah, itu beda lagi sama halnya yang bersifat memaksa dengan kasus hukum yang dalam contoh ya. Jadi seperti contoh kasus pencuri ayam dihukum 5-10 tahun penjara, denda dikenakan denda 500 juta dengan subsidi 1 hari penjara. Sedangkan pada kasus korupsi ya dihukum penjara, dan itu memang kelihatannya tidak adil bagi suatu golongan, karena itu sudah ditentukan dalam KUHP kita menyatakan bahwa pada pasal 362 KUHP, barang siapa mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 9 tahun 900 rupiah. Jika dilihat dari itu, maka hakim mau tidak mau menjatuhkan hukuman bagi yang mencuri ayam adalah 5 tahun. Memang kelihatannya ya tidak adil, tetapi memang sudah tertera dalam KUHP. Jadi bersifat memaksa di sini itu dilihat dari persoalannya apa dulu gitu. Dapat dipahami nggak? Ini saya ambil contoh kasus dari soal yang akan kami bahas nanti di jawaban kelompok 6. Bagaimana? Halo? Paham, Ci. Bagaimana kelompok 1? Sudah cukup atau ada yang mau menanggapi? Iya, cukup Astri. Enggak. Halo, di sini saya akan mencoba menjawab nomor 2. Sebentar. Pertanyaannya, bagaimana cara menegakkan hukum yang adil di Indonesia dan pemimpin seperti apa yang dapat menegakkan hukum tersebut? Cara menegakkan hukum yang adil di Indonesia sebagai berikut. Bisa dilakukan dengan pendidikan karakter. Keempat, pemberian hukum. Kemudian yang kelima, bisa dilakukan apresiasi
rekomendasi bagi aparat penegak hukum. Untuk selanjutnya, pemimpin yang seperti apa yang dapat menegakkan hukum tersebut? Menurut saya, pemimpin yang dapat menegakkan hukum tersebut adalah pemimpin yang menegakkan dan menjelaskan supremasi hukum sehingga dalam mengemban tugas-tugas dalam kepemimpinannya dapat amanah karena berjalan sesuai peraturan dan hukum yang berlaku. Tidak semata-mata menjadi pemimpin yang mempunyai hak dan kewenangan dalam pemerintahan yang sewenang-wenang. Tapi pemimpin tersebut didasari hukum dan aturan yang seharusnya dalam menciptakan sesuatu atau kebijakan. Sekian penjelasan nomor 2. Untuk nomor selanjutnya, silakan kepada kelompok yang mau menjawab. Astri, ini langsung ke nomor 3. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diaul Haq, NPM 1934040119. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dari Rashid. Bolehkah hukum tak tertulis dijadikan dasar untuk mengadili oleh hakim? Begini, menurut Abintoro Prakoso, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, kebiasaan atau tradisi adalah sumber hukum yang tertua. Sumber dari mana dikenal atau digali sebagian dari hukum di luar undang-undang. Tempat dapat menemukan atau menggali hukumnya. Kebiasaan merupakan tindakan menurut pola perilaku yang tetap, ajeg, lazim, normal atau adat dalam masyarakat dalam pergaulan hidup tertentu. Abintoro Prakoso dalam bukunya mengatakan bahwa apabila ternyata dalam peraturan perundang-undangan tidak ada ketentuannya atau jawabannya, maka barulah mencari dalam hukum kebiasaan atau kearifan lokal. Hukum kebiasaan adalah hukum yang tidak tertulis. Untuk menemukannya adalah dengan cara menanyakan kepada tokoh masyarakat atau warganya yang dianggap mengetahui tentang kebiasaan masyarakat setempat. Perlu dipahami terlebih dahulu ya isi dari pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Sebagai berikut, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nah, dari pendapat di atas perlu dipahami bahwa hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan hukum. Salah satunya dengan melakukan konstruksi melalui nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana disebutkan oleh pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat. Selanjutnya juga dapat dikatakan bahwa hakim boleh menjadikan hukum tidak tertulis sebagai dasar untuk mengadili. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yaitu putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber-sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Nah, maka dari itu hakim sebagai penegak hukum dan keadilan memiliki kekuatan untuk menggunakan hukum tidak tertulis sebagai dasar untuk memutuskan. Sekian untuk jawaban kelompok 3. Saya kembalikan kepada moderator Astri.
Mohon maaf jaringannya. Ini langsung saja dilanjut kepada nomor 4. Silahkan, Salsabila. Ya. Baik, terima kasih Astri. Di sini saya Salsabila Nurfaiza akan menjawab pertanyaan kelompok 4, 5, dan 6. Pertanyaan kelompok 4, apakah penegak hukum di Indonesia sudah menjalankan tugasnya dengan benar? Dan sebutkan pasal yang menyatakan Indonesia sebagai negara hukum. Nah, menurut kelompok kami, penegak hukum di Indonesia itu belum benar dalam menjalankan tugasnya, karena kalau dilihat dalam masa sekarang ini ya, hukum itu terasa tajam ke bawah dan tumpul ke atas gitu, seperti yang tadi diceritain oleh Astri mengenai pencurian ayam itu. Jadi menurut kelompok kami belum benar. Nah, untuk pasal yang menyatakan Indonesia sebagai negara hukum, yaitu pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Gimana kelompok 4? Cukup? Iya, sudah cukup. Terima kasih, Salsa. Iya, sama-sama. Lanjut ke kelompok 5. Pertanyaannya, perbedaan hukum positif dan moral positif menurut analytical atau imperative jurisprudence dari John Austin dan beri contohnya. Nah, untuk hukum positif itu adalah keseluruhan kaidah dan nilai yang dibuat oleh penguasa lewat proses legislasi oleh legal drafter yang berlaku dalam suatu masyarakat. Contohnya KUHP. Nah, kalau moral positif mah itu adalah keseluruhan kaidah dan nilai yang berkenaan dengan ikhwal baik atau perbuatan baik manusia yang berlaku di masyarakat tertentu. Contohnya mungkin pasangan yang belum menikah gitu dilarang berhubungan badan. Mungkin cukup untuk kelompok 5, gimana? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Baik, saya lanjut ke kelompok. Pertanyaan kelompok 6. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi penegakan hukum haruslah adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun di masa sekarang hukum terasa tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Dengan kata lain, hukum akan longgar kepada yang kaya dan kejam kepada yang miskin. Seperti contoh kasus pencuri ayam yang dihukum 5-10 tahun penjara dan denda 500 juta dengan subsidi 1 hari penjara. Sedangkan korupsi. Benar. Saya di mute dulu. Anjir, budang jam 8. Suganti isu keneh ngab anjir, rantai. Mute dulu. Terus keneh narik di ipot aja. Anjir, main sama euy. Baik, saya lanjut. Dengan kata lain, hukum akan longgar kepada yang kaya dan kejam kepada yang miskin. Seperti contoh kasus pencuri ayam yang dihukum 5-10 tahun penjara dan denda 500 juta dengan subsidi 1 hari penjara. Sedangkan pada kasus korupsi yang merugikan 2,3 triliun rupiah dihukum 15 tahun penjara dan denda 500 juta. Pertanyaannya, bagaimana pendapat kalian mengenai persoalan di atas? Menurut kelompok kami memang tidak adil karena seharusnya yang korupsi itu harus lebih ya dari itu karena merugikan negara. Tetapi KUHP kita menyatakan bahwa pada pasal 36 KUHP itu barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Nah, jika dilihat dari itu, maka hakim mau tidak mau menjatuhkan hukuman bagi yang mencuri ayam adalah 5 tahun. Memang tidak adil, tetapi KUHP kita berbicara seperti itu. Pencurian pasti 5 tahun. Kalau 5 tahun ke atas biasanya
pencurian dengan kekerasan. Mungkin gimana untuk kelompok 6 cukup? Sudah cukup. Baik, cukup sekian dari saya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Untuk selanjutnya, pertanyaan nomor 7. Silahkan. Maaf, kelompok 8 maksudnya. Pertanyaan kelompok 8, silahkan dia. Baik, Astri, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Pertanyaannya itu, seringkali hukum Indonesia seperti sinetron di televisi. Panggung meja hijau telah banyak menampilkan tangis, ketidakadilan, kasus-kasus digantung dan ditinggalkan, serta skenario-skenario dari orang-orang yang tidak tersentuh hukum secara silih berganti. Pertanyaannya, bagaimana bisa penegak hukum di Indonesia terlihat tidak begitu adil? Lalu apa saja indikator-indikator yang mempengaruhi proses penegakan hukum di Indonesia menjadi kurang efektif seperti itu? Bentar. Jawabannya adalah, jadi ada gium yang sudah tidak asing lagi di telinga kalangan sarjana hukum dengan bunyi ubi societas, ibi ius, atau di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Nah, dengan bunyi seperti itu dapat dipahami bahwa di tengah masyarakat yang luas sudah tentu pasti terbentuk namanya hukum, baik itu hukum dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk yang tidak tertulis seperti secara lisan. Nah, walaupun di tengah masyarakat telah terbentuk hukum yang mempunyai tujuan luhur untuk menghindari dari terjadinya chaos, namun kadangkala problematika muncul pada tahap implementasi. Banyak kalangan orang awam yang memahami bahwa hukum itu hanya dapat ditegakkan oleh aparat penegak hukum saja. Akan tetapi, penegakan hukum harus dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan cara mematuhi dan melaksanakan peraturan dan kebiasaan yang telah mapan agar penegakan hukum itu dapat berdiri dengan baik gitu. Nah, terkait dengan banyaknya orang awam yang memahami bahwa hukum itu hanya dapat ditegakkan oleh aparat penegak hukum saja, itu sudah jelas adalah sebuah kekeliruan yang berlogika yang diakibatkan oleh kurangnya sarana edukatif mengenai ilmu hukum. Jikalau masyarakat yang ingin memahami hukum lebih dalam haruslah mengikuti bangku perkuliahan. Nah, dari hal tersebut telah terjadi ketidakefektifan dalam mengenalkan apa sih yang dimaksud dengan hukum sehingga tidak menciptakan suatu kesadaran hukum bagi seluruh masyarakat. Nah, dalam hal ini acap kali berpengaruh pada proses penegakan hukum yang menjadi kurang efektif. Di negara kita sendiri, ada beberapa indikator yang mempengaruhi proses penegakan hukum atau law enforcement menjadi kurang efektif. Untuk menganalisisnya, perlu meminjam teori Lawrence Friedman dalam bukunya The Legal System: A Social Science Perspective. Friedman menggunakan 3 pendekatan, yaitu substansi perundang-undangan, struktur organisasi pengadaan beserta penegakannya, dan yang ketiga adalah budaya. Nah, yang pertama itu kan substansi perundang-undangan yang dibuat oleh legislatif dengan persetujuan bersama eksekutif maupun kewenangan eksekutif membentuk peraturan di bawah undang-undang dan seterusnya. Permasalahan yang muncul biasanya itu diakibatkan adanya overlapping substansi suatu peraturan dengan substansi peraturan yang lainnya. Sebagai contohnya, terkait izin lingkungan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang kawasan industri disebutkan bahwa perusahaan industri itu dalam kawasan industri dikecualikan dari perizinan yang menyangkut gangguan lingkungan, lokasi, tempat usaha, peruntukan penggunaan tanah,
pengesahan rencana tapak tanah, dan analisa dampak lalu lintas. Akan tetapi, kenyataan di lapangan, izin lingkungan tetap harus dimiliki pelaku usaha yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Berdasarkan permasalahan tersebut, pembentuk peraturan haruslah lebih cermat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan asas preferensi hukum, sehingga meminimalisir terjadinya overlapping antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya. Lalu yang kedua tuh ada struktur organisasi pengadaan beserta penegakannya. Menurut Surjono Sukanto bahwa penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan juga dapat pengertian dari golongan sasaran. Di samping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka, dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa ada dua indikator peran penegak hukum, yaitu kualitas dan integritas. Dengan kata lain, dua indikator ini dapat dijadikan tolok ukur melihat peran penegak hukum. Nah, contohnya fenomena yang melibatkan FY merupakan penegak hukum, mantan pengacaranya SN terbukti telah melakukan beberapa kesalahan yang fatal dalam proses penegakan hukum. Dalam hal ini, FY telah melakukan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Bahasa sederhananya itu kayak menghalangi proses penyidikan tindak pidana korupsi. Sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara dan denda 500 juta subsidiar 5 bulan kurungan. Putusan ini kemudian diperkuat dengan putusan banding di Pengadilan Tinggi Jakarta. Nah, selain itu mengenai kasus kualitas FY sebagai pengacara pun menjadi sorotan manakala FY ingin melaporkan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Mahkamah Internasional. Berdasarkan hasil analisa kasus tersebut, terlihat masih kurang efektifnya sarana edukatif dalam menjaring sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas dalam dunia penegakan hukum, sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap proses penegakan hukum. Lalu yang ketiga, budaya merupakan unsur yang harus diperhatikan manakala kita sedang mengawati dan terlibat dalam proses penegakan hukum. Budaya hukum dapat dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan pengaruh sosial dalam menentukan bagaimana hukum tersebut. Friedman merumuskan budaya hukum sebagai sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum. Berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Demikian juga dengan kesenangan ataupun ketidaksenangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Contohnya juga mengenai sikap masyarakat dalam menggunakan sabuk keselamatan. Apakah karena taat pada undang-undang lalu lintas ataukah karena takut pada polisi lalu lintas? Bahkan takut akan mahalnya denda yang akan dikenakan merupakan cerminan dari sikap kebanyakan individu di Indonesia. Masyarakat yang takut pada hukum bukan masyarakat yang patuh pada hukum. Patuh pada hukum bukanlah tujuan yang tertinggi. Tujuan tertinggi adalah setiap individu dalam masyarakat bersikap di bawah alam sadarnya sesuai dengan tujuan hukum. Nah, di sini hukum diterapkan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan contoh tersebut, perlu diadakan suatu pengenalan pendidikan hukum sejak dini agar mampu memberikan kesadaran hukum bagi setiap individu dan dapat menjadi penopang proses penegakan hukum yang efektif. Sekian jawaban untuk kelompok 8. Bagaimana? Apakah sudah puas? Baik, terima kasih atas jawabannya. Izin menanggapi ya. Silakan.
Tadi dikatakan dalam jawabannya itu terdapat orang awam yang menganggap bahwa hukum itu selalu ditegakkan oleh aparat penegak hukum. Dan juga yang terakhir itu dibahas mengenai budaya hukum. Lalu bagaimana cara menerapkan budaya hukum di kehidupan masyarakat. Sedangkan tadi disebutkan bahwa kebanyakan di lingkungan masyarakat itu terdapat orang-orang awam yang menganggap bahwa hukum itu hanya boleh ditegakkan oleh aparat penegak hukum saja. Terima kasih. Sama-sama. Mohon meminta izin untuk kelompok kami berunding terlebih dahulu. Setelah ini ada pertanyaan lain nggak? Ada Bapak. Oke, silakan lanjut dulu ya. Cindy bisa diulang pertanyaannya? Intinya aja. Jadi pertanyaannya bagaimana cara menanamkan budaya hukum di lingkungan masyarakat, sedangkan di lingkungan masyarakat itu banyak orang awam yang berpikiran bahwa hukum itu hanya ditegakkan oleh penegak hukum. Izin menjawab ya. Bagaimana cara menanamkan budaya hukum di lingkungan masyarakat, sedangkan di lingkungan masyarakat itu banyak orang awam yang apa tadi teh? Yang menganggap bahwa hukum itu hanya ditegakkan oleh penegak hukum. Nah, iya. Untuk cara menanamkan budaya hukum di lingkungan masyarakat tersebut bisa dilakukan edukasi sedini mungkin melalui pendidikan karakter. Tadi sudah dijelaskan juga di pertanyaan nomor 2 yang saya jelaskan ya, bahwa cara menanamkan budaya hukum di lingkungan masyarakat agar bentar. Jadi cara menanamkan budayanya itu bisa melalui pendidikan karakter dan edukasi sedini mungkin. Karena hal ini menyangkut pada moral, sehingga masyarakat itu memerlukan pendidikan moral sejak dini melalui penanaman nilai-nilai pendidikan karakter sejak di bangku sekolah, di mana hal itu dapat menimbulkan kesadaran dan kebiasaan untuk hidup jujur berdasarkan hukum, dan ia tahu apa yang harus diterapkan dan yang tidak gitu. Gimana Cindy? Atau ada yang mau menambahkan? Baik,
Astri, terima kasih atas jawabannya, sudah dapat dimengerti. Terima kasih Cindy. Untuk selanjutnya, kelompok 9 dan 10 akan dijawab oleh Diani. Silahkan. Baik, terima kasih kepada Astri. Untuk pertanyaan dari kelompok 9, kenapa hukum tidak tertulis di Indonesia masih berlaku dan ditaati sebagai peraturan perundang-undangan? Jawabannya, menurut Kansil, hukum tak tertulis merupakan hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis, namun berlakunya ditaati seperti perundang-undangan. Melihat definisi tersebut, hukum adat dikategorikan sebagai hukum tak tertulis, karena hukum adat tidak mengenal kodifikasi terhadap aturan hukum. Hukum yang tak tertulis dapat terbentuk dari pola-pola tingkah laku atau kebiasaan masyarakat. Bagaimana kelompok 9? Cukup puas untuk jawabannya? Langsung aja ke pertanyaan yang berikutnya. Baik, dari pertanyaan kelompok 10, dalam aliran hukum terdapat aliran legisme, aliran Freirechtlich, dan aliran Rechtsfinding. Pertanyaannya, manakah aliran yang berlaku di Indonesia? Jawabannya, aliran yang berlaku di Indonesia adalah aliran Rechtsfinding, bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara berpegang pada undang-undang dan hukum lainnya yang berlaku di dalam masyarakat secara kebebasan, yang terikat dan keterikatan yang bebas. Tindakan hakim tersebut berdasarkan pada pasal 20, 22 AB dan pasal 16 ayat 1 dan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan nomor 10, kelompok 10, Diani, udah? Udah, Aciu tadi. Bagaimana kelompok 10, sudah cukup jawabannya? Saya rasa sudah cukup ya. Di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam pergaulan hidup masyarakat. Norma dan hukum saling berkaitan erat, namun hal ini tak sama. Hukum memiliki pengertian yang beragam karena memiliki ruang lingkup dan aspek yang luas. Sedangkan norma itu sendiri merupakan bahasa Latin yang dapat diartikan sebagai suatu ketertiban, preskripsi atau perintah yang dijadikan pedoman, kaidah, aturan, atau aturan hidup yang lahir dari kebiasaan suatu tatanan masyarakat daerah tertentu yang harus ditaati. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang 1945 pasal 1 ayat 3. Maka di sini, sebagai warga Indonesia, kita memiliki hak dan kewajiban terhadap hukum, yaitu hak memperoleh keadilan dan perlindungan di mata hukum dan kewajiban dengan memiliki kesadaran dan perlindungan di mata hukum dan kewajiban dengan memiliki kesadaran untuk menaati setiap peraturan merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Maka apabila perlindungan hukum tidak diberikan atau tidak didapatkan, maka penegakan hukum di negara kita tidak berjalan atau tidak akan berjalan. Sekian yang dapat kami diskusikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak. Ya, terima kasih kepada kelompok 7 dan teman-teman semua yang telah menyimak dan ikut berpartisipasi ya di diskusi mengenai
penegakan hukum. Tadi dari berbagai pertanyaan dan pembahasan itu sudah cukup mendalam dan sudah cukup memberikan pengetahuan wawasan kepada kita semua. Walaupun memang dalam masalah hukum ini yang sangat luas ya jangkauannya, tidak mungkin bisa kita pahami dalam satu pertemuan. Karena kan ada jenjang pendidikannya juga, ada S1, S2 sampai S3 ya. Sementara permasalahan hukum yang akan kita hadapi ini sangat banyak sekali ya. Sebagai tadi juga dikatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum ya, rule of law atau stat yang diawali oleh tadi pemikiran mengenai Cicero tadi disebutkan juga oleh kelompok presentasi ya tentang ubi societas ibius ya, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Ini merupakan pernyataan yang sangat populer. Sementara manusia itu sendiri ya sebagai makhluk sosial, menurut Thomas Hobbes itu homo homini lupus ya, akan seperti serigala yang akan memangsa manusia yang lainnya. Sehingga kalau kita pahami makna tersebut ya, kenapa hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah? Kenapa hukum itu selalu berpihak pada kekuasaan, baik kekuasaan politik maupun kekuasaan uang ya. Bahkan nyawa pun menjadi barang yang tak berharga ya demi sebuah kekuasaan, demi sebuah jabatan. Apalagi masalah penegakan hukum yang tidak berkeadilan. Sementara kita harapkan dalam materi kuliah kita ini ya adanya sebuah masyarakat, sebuah negara yang menegakkan hukum yang berkeadilan. Oke, itu ya kurang lebih tentang bagaimana kita memahami deskripsi hukum yang memang ini perlu kita pahami bersama. Dan tolong teman-teman yang hadir di sini ya usahakan untuk on cam yang bisa. Kalau yang tidak on cam pun diharapkan untuk menyimak ya apa yang akan saya sampaikan mengenai pendalaman materi ini. Oke, berbicara masalah hukum tadi selain permasalahan yang banyak dibahas oleh kalian semua, sekarang kita pahami dulu ya beberapa jenis hukum yang akan kita hadapi nanti dalam kehidupan bermasyarakat. Atau juga mungkin hari ini juga kita akan berhadapan dengan masalah-masalah yang mungkin harus kita pahami secara baik ya. Ada dua jenis hukum ya dalam kehidupan bernegara itu, bermasyarakat. Yang pertama yang disebut dengan hukum publik atau hukum pidana, dan yang kedua adalah hukum privat atau hukum perdata. Nah, coba dari dua jenis itu hukum itu, ini kan mungkin Anda juga sering mendengar ya. Sebutkan coba contoh masalah atau perkara yang berkaitan dengan hukum pidana. Satu aja contoh kasus. Silakan Nelly, Ediska. Contoh masalah pidana itu apa sih yang diatur dalam hukum pidana? Contoh kasus, peristiwa, masalah. Nelly, Ediska. Bisa didengar suara saya? Hadir, Pak. Apa contohnya? Pidana, hukum sebagai hukum publik ya. Saya kira apa kasusnya, peristiwanya? Oh ini kategorinya hukum pidana nih. Atau hukum perdata aja. Ini Anda orang perbankan ya harus tahu. Nah, nanti juga Anda akan berhubungan dengan masalah hukum sebenarnya gitu ya. Pekerjaan Anda nanti akan berkaitan dengan masalah hukum. Dengan peristiwa hukum. Nelly. Anita Meidasari. Sambil baca-baca referensi, baca-baca buku silakan. Ya, ini kita belajar bersama. Nelly, Anita Mediasari, Ilva Malkia. Izin menjawab Pak, untuk ya. Hukum pidana itu seperti pencurian, pembunuhan. Pencurian, gitu, pembunuhan. Iya, yakin aja, jangan gitu Pak. Udah aja jawab aja ya. Nanti kan akan saya komentari. Oke, hukum pidana adalah pencurian atau pembunuhan ya. Muhammad Azhar. Halo, ini dari kaum Adamnya nih. Muhammad Azhar. Tadi yang berdiskusi dan yang presentasi kebanyakan ibu-ibu. Muhammad Azhar. Ya, baik, Pak. Yuk Azhar. Coba, hukum pidana menurut kamu apa selain pembunuhan dan pencurian? Hukum pidana
Iya. Setuju nggak bahwa pembunuhan, pencurian merupakan contoh hukum pidana? Contoh masalah pidana. Iya Pak, setuju. Kenapa? Bahwasanya hukum pidana terkait dengan masalah sosial yang ada di masyarakat, Pak. Seperti pembunuhan, pencurian, termasuk ke dalam masalah hukum sosial yang di masyarakat. Kalau hukum perdata, itu kan hukum privat. Seperti data kasus korupsi, Pak, hukum pidata. Korupsi hukum perdata. Betul nggak korupsi hukum perdata? Ada pengadilan tipikor misalnya. Apa tipikor itu? Coba yang lainnya ikut berpartisipasi. Ada tipikor, pernah mendengar? Pengadilan tipikor kalau korupsi itu. Apa tipikor? Tindak pidana korupsi. Pidana korupsi. Berarti korupsi hukum? Pidana. Hukum pidana. Walaupun kategorinya nanti korupsi termasuk ke dalam pidana khusus ya. Karena pidana umum itu yang ada dalam KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seperti tadi pencurian dan pembunuhan ya dan lain-lain. Nah, sementara hukum perdata itu bagaimana? Atau apa contohnya? Nizan, Maulimah. Nizan, Astri, Irviani. Contohnya masalah warisan, hutang piutang, sengketa, atau perebutan hak asuh anak. Hak asuh anak. Karena apa? Ya, karena hukum perdata biasanya peraturannya itu yang mengatur hak dan kewajiban perorangan dalam hubungan masyarakat. Jadi gitu, Pak. Munculnya karena yang apa? Menyangkut yang menyangkut kepentingan perseorangan gitu. Oke. Munculnya hukum perdata karena adanya cobakan hubungan antar orang ya, orang per orang. Sementara pidana adalah publik ya. Tadi contohnya. Nah, coba Rifki Fauzan. Prinsip, coba yang lainnya juga dengarkan ya. Prinsip dari hukum perdata terjadi karena apa? Orang per orang yang bagaimana? Yang melakukan apa? Rifki Fauzan? Andina, Muhammad Andina. Coba Rifki dulu. Diusahakan untuk on cam sekali lagi ya. Yang bisa on cam untuk on cam. Rifki Fauzan. Orang per orang yang bagaimana? Yang melakukan apa? Ya, Pak. Hukum perdata itu mengatur apa dan apa? Hukum ya. Iya. Contohnya apa dulu? Tentang hak asuh anak, Pak. Hak asuh anak. Hukum perdata lebih ke hak-hak dan kepentingan antar individu per individu. Ya, karena kenapa bisa ada kepentingan? Melakukan apa antar individu itu? Halo? Misalnya Anda kan ini orang perbankan ya, coba yang lain semuanya dengarkan. Anda orang perbankan, ada nasabah, ada pihak bank. Itu kan hubungan hukum ya. Ketika ada nasabah, Pak. Kemudian terdaftar menjadi nasabah bank, melakukan apa? Kenapa bisa terikat misalnya antara nasabah dan bank itu? Muldan? Iya Pak, izin menjawab Pak ya? Ya silakan. Perihal tadi hukum perdata, kalau misalkan perorangan dan juga berhubungan dengan perbankan tadi dengan nasabah, salah satu contohnya itu utang piutang Pak. Iya, melakukan apa? Utang piutang kan bisa aja saya dan kamu misalnya. Tapi kenapa bisa mengikat? Ini prinsip semua hukum perdata ya. Itu kan misalkan dengan bank ada suatu perjanjian. Ya, jadi prinsipnya perjanjian tersebut dilanggar itu termasuk ke dalam hukum perdata. Iya, tidak perlu ada pelanggaran ya. Sebenarnya ketika ada mengikat satu perjanjian berarti sudah ada kesepakatan hukum. Ingat ya semuanya ya. Jadi fungsi hukum itu silakan Mulan untuk
Di off kan dulu ininya, audionya. Udah dulu. Oh. Iya Pak, ini sudah on. Jadi karena tadi sudah ada kesepakatan di awal perihal nasabah dan juga bank, udah ada perjanjian, dan ketika melanggar dalam hak utang piutang yang disangkut pautkan dengan kredit dari nasabah ke pihak bank, itu kalau misalkan tidak sesuai tenggat ataupun ada kesalahan termasuk ke dalam hukum perdata Pak. Oh iya betul, tapi tolong dengarkan dulu ya, udah di off kan dulu ininya, audionya. Ya mohon maaf Pak sebelumnya. Ya, apa-apa. Maksudnya begini ya, prinsip hukum itu ya tidak perlu misalnya Anda menunggu ada pelanggaran, ada orang yang melanggar perjanjian tersebut. Tapi ketika ada kesepakatan orang per orang, itu sudah masuk ke dalam kategori kesepakatan hukum. Ingat ya, hukum itu fungsinya bukan hanya untuk menghukum, tapi untuk melindungi, untuk mengatur. Kenapa hutang piutang itu agar terlindungi masyarakat? Makanya ada lembaganya misalnya yang mengatur hubungan antar individu tersebut. Termasuk kalau misalnya Anda mau berhubungan dengan teman hutang piutang, kalau mau ada kepercayaan yang bisa nanti mengikat, tidak boleh misalnya memakai materai gitu kan. Ini saya akan bayar dalam kesekian waktu, kemudian nanti ini ada adzan duhur ya, sebentar saya harus nunggu dulu adzan ya. Kita nanti lanjut dulu sebentar ya. Ya Pak. Oke, kita lanjut ya. Sudah bisa gabung lagi? Teman-teman nih. Silakan untuk yang telah gabung boleh untuk di on cam-kan lagi kameranya. Jadi prinsipnya, jadi dalam hukum perdata ya, bahwa memang ada perjanjian orang per orang. Tadi hak asuh anak misalnya ya. Itu karena ada perjanjian siapa? Diawali oleh adanya apa? Ada hak asuh anak, ada waris misalnya. Itu karena apa? Ada perjanjian dalam ikatan apa? Dalam ikatan cinta, ya. Apa istilahnya dalam hukum? Hukum apa? Hukum tentang apa? Kalau ikatan cinta itu hukum dalam hal apaan? Undang-undang tentang apa? Yang mengikat perjanjian hubungan antar orang per orang, antar suami dan istri. Itu apa namanya? Udah jangan ragu-ragu. Perkawinan, apa sih ini? Pak? Ya, iya perkawinan. Itu kan salah satu. Ya, ada perceraian ya. Jadi kan tidak Anda kawin misalnya. Silakan kawin kalau misalnya orang kawin tidak harus bercerai gitu kan ya? Atau harus? Kan tadi kalau logikanya hukum itu untuk menghukum, ya mungkin kalau konsekuensi hukum adalah perceraian kalau hukum perkawinan. Tadi misalnya ketika Muldan mengatakan masalah antara nasabah dan bank ada kesepakatan. Jika ada misalnya yang melanggar kesepakatan, maka akan ada sanksi perdata misalnya. Tapi jika tidak ada, sama kan? Jangan sampai begini ya, Anda misalnya mau nikah nanti tahun 2024 contohnya targetnya. Karena negara hukum ingin merasakan proses hukum, 2024 nikah, tapi 2026 Anda berencana untuk cerai misalnya. 2028 rujuk lagi misalnya. Kan tidak harus seperti itu. Jadi hukum perdata itu kalau memang ada masalah ya oke. Kalaupun ada masalah ya dalam hukum perdata, usahakan jangan apakah langsung misalnya menggugat cerai. Ketika ada masalah dalam rumah tangga, prosesnya apakah langsung dibawa ke meja hijau? Muldan dan istri misalnya bersengketa, berselisih. Ya, apakah mau langsung bercerai? Langsung dibicarakan baik-baik dulu aja Pak. Ya, jadi ada upaya apa dulu? Mediasi dulu ya. Jadi hukum itu adalah jalan terakhir ya. Sama ketika Anda misalnya dengan teman, hubungan bisnis ya, antara Cindy dan Silpi usaha bersama, ada perjanjian.
keuntungan bersama karena modal bersama juga. Tapi dalam satu waktu ada permasalahan, kok Silpi misalnya berbuat kurang adil nih, berbuat curang, langsung mau digugat ke perdata. Ya sebisa mungkin jangan sampai dibawa dulu ke perdata ya. Jadi hukum perdata itu akan muncul ketika ada apa? Delik aduan ya. Beda dengan hukum pidana misalnya. Hukum pembunuhan, pencurian. Pada suatu hari Citra pergi ke jalan ya, mall, jalan-jalan di mall. Tiba-tiba ada orang baku hantam, terjadi aksi pembunuhan. Apakah Citra itu terlibat tidak dalam hukum pidana? Walaupun tidak melakukan pembunuhan, tapi melihat. Terlibat, Pak, sebagai saksi. Ya, itu yang disebut dengan hukum publik ya. Tanpa adanya delik aduan pun kalau ada terjadian perkara, pembunuhan, pencurian, sebagai saksi, sebagai pelapor, ada kasus korupsi misalnya ya, Anda bisa melaporkan kasus tersebut. Ya. Makanya jangan takut karena ada undang-undang pelindungan saksi, ya, pelindungan pelapor dan sebagainya. Jadi jangan sampai itu. Beda dengan kasus perkawinan ya. Misalnya Ilsan Firmansyah. Halo, bisa didengar Ilsan? Bisa, Pak. Dan Putri Andini misalnya ya, telah mengikat sebuah perjanjian, katakanlah pernikahan, katakanlah ya. Lalu Silpi sebagai tetangganya, ya, melihat Ilsan dan Putri setiap hari bertengkar ya. Hari pertama gelas pecah semuanya, hari kedua piring ya, hari ketiga semua perabotan saling lempar ya. Itu. Terus Silpi sebagai tetangga terganggu. Akhirnya Silpi melaporkan ke Polwan ya, ke polisi, ke IPKA misalnya, ke Ilfa. Pak polisi tolong, misalnya, polisi tolong ceraikan Ilsan dan Putri karena mengganggu. Bisa nggak dalam hukum perdata seperti itu? Bisa nggak? Nggak bisa. Karena siapa yang harus menceraikan? Pihak yang terkait, Pak. Ya, jadi perceraian akan terjadi jika memang ada aduan dari pihak yang tadi yang berjanji tadi ya. Jadi itu. Jadi prinsip yang paling mendasar dari perbedaan hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana adalah hukum yang tidak mengenal delik aduan, sementara hukum perdata hukum yang harus melalui delik aduan terlebih dahulu. Itu pun kalau diperlukan, sekali lagi ya. Kalau tidak ya jangan berani-berani melangkah ke jalur hukum selama masih ada mediasi. Kenapa? Karena akan ada waktu yang terbuang ya, yang disia-siakan. Terus juga ada mungkin juga biaya untuk persidangan dan sebagainya. Jadi itu ya salah satunya ya, nasihat hukum itu seperti itu. Jadi yang namanya penasihat hukum, kenapa sih misalnya artis menggandeng pengacara? Walaupun misalnya dia dibayar dan itu pun kalau memang nggak ada masalah ya tetap dibayar pengacaranya misalnya. Jika memang sudah mentok upaya tidak bisa lagi di mediasi gagal, kekeluargaan gagal, maka upayakanlah upaya penegakan hukum ya, baik itu melapor maupun menggugat ya ke yang berwenang. Nah, terkait dengan kita mengenal, mohon maaf ya, mungkin ada waktu yang harus kita lebihkan untuk mendalam materi ini, karena ini sangat penting harus saya uraikan sedikit lagi tentang lembaga peradilan dan penegakan hukum di Indonesia ya. Ketika ada sebuah perkara, kejadian, kasus, lembaga mana yang tempat kita untuk mengadu, melapor? Ini dalam rangka penegakan hukum ya. Kemana dulu? Ketika ada suatu perkara hukum, apakah langsung diponis oleh hakim misalnya? Pihak yang ya disebutkan aja lembaga pertama yang untuk menerima laporan masyarakat itu siapa? Apa nama lembaganya? Coba pahami nama-nama lembaga penegakan hukum dan peradilan nasional. Tapi ini yang pertama kali untuk menyidik dan menyelidiki. Yang menerima laporan masyarakat siapa? Dalam perkara hukum. Di Tania siapa coba? Ajhar. Olivia. Hani.
Dini, Zahra, Salsabila, ini masih pada hadir? Karina, Zahra siapa? Kemana? Lembaga penegakan hukum yang berwenang untuk menerima laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kalau ada kejahatan, Anda kemana melapor? Lembaga kepolisian. Kan, Pak. Iya, itu kenapa sulit banget? Nggak tahu polisi kalian? Atau jauh ke polsek ya? Semuanya nih orang daerah. Ya, tolong ya, mohon Anda untuk bersabar, berikhlas untuk menyisihkan waktu di ini hanya beberapa menit lagi lah. Jadi sebut aja polisi gitu ya, kepolisian. Sebagai itu lembaga, bayangkan ya kalau tadi Anda berbicara masalah kok tidak adil, kok begini, kok ada muncul ketidakadilan dalam masyarakat. Kita lihat ya, perkara itu layak tidaknya masuk ke pengadilan itu karena salah satunya ulah kepolisian ya. Bayangkan kalau memang ada perkara yang ditangani oleh polisi sementara polisi sendiri itu bisa dibayar, bisa disogok, bisa disuap. Sampai nanti orang diproses ke vonis misalnya bersalah. Jadi penting ya mentalitas, integritas polisi itu sebagai lembaga yang sangat penting. Apalagi sekarang di tengah-tengah kondisi kekuasaan yang semakin merajalela ya. Sementara polisi diberikan tempat yang paling mulia ya. Katanya sekarang ini NKRI, betul ya. Negara Kepolisian Republik Indonesia. Kenapa? Semua pos-pos penting kenegaraan ini banyak yang diambil alih atau yang ditempati oleh orang-orang dari kepolisian ya. Termasuk KPK juga. Adanya KPK itu sebenarnya untuk lembaga khusus menangani masalah korupsi agar polisi tidak banyak lagi menangani masalah-masalah yang banyak gitu kan di hukum pidana umum. Makanya buatlah lembaga khusus untuk menangani korupsi. Nah sekarang polisinya sama-sama aja ternyata yang orang-orang polisi juga yang Firly kan itu dari polisi ya. Kepala BIN polisi. Mendagri juga mantan Kapolri dan banyak sekali ya. Ketua PSSI juga itu mantan polisi ya. Jadi itu ya yang diharapkan. Setelah perkara dari kepolisian itu selesai, beres, lengkap ya, olah TKP, berita acara dan sebagainya, lalu ke lembaga mana? Setelah dari kepolisian, diserahkan ke mana berkas perkaranya? Coba, dari kepolisian dikemanain? Dikemanakan? Mahkamah Konstitusi, Pak. Terlalu tinggi, terlalu jauh. Mahkamah Konstitusi untuk pengadilan. Apakah langsung diadili dari polisi? Ada yang dilewati nih dari sebelum masuk ke pengadilan? Diselidiki dulu, ini perkaranya ya benar nggak? Yang sebelum diseleksi dulu, laporan dari polisi itu diperiksa, kemudian akan dipilih-pilih nih, kira-kira pasal apa yang akan dibawa ke pengadilan sesuai perkara tersebut. Apa namanya lembaganya? Yang nanti bertugas menuntut di pengadilan, menuntut, mendakwa apa? Kejaksaan. Kejaksaan ya. Jadi jangan nggak tiba-tiba langsung tapi di kejaksaan dulu berkas dari polisi itu. Barulah setelah dirasa lengkap, cukup, bisa dikembalikan lagi ke kepolisian kalau kurang lengkap atau bahkan bisa di SP3 akan dibatalkan kalau tidak layak. Singkat cerita layaklah untuk di meja hijau ya, dibawalah ke lembaga pengadilan tingkat pertama yaitu di pengadilan tingkat negeri ya di wilayah kota atau kabupaten. Di Tasik itu di Kota Tasik di Jalan Siliwangi ya di dekat Unsir itu ada pengadilan negeri Kota Tasikmalaya. Di sanalah ada proses persidangan ya, ada tersangka, terdakwa, hakim, jaksa yang menuntut, ada ahli hukum, ada penasihat hukum, ada juga yang menonton, dihadirkan juga beberapa saksi ya. Tadi kalau Ilva sebagai saksi kasus pencurian ataupun pembunuhan misalnya, itu bisa aja dihadirkan ya dalam persidangan. Singkat cerita, selesailah proses pemeriksaan dan sebagainya, akhirnya persidangan tiba ke proses tuntutan dari jaksa ya. Dituntut hukuman 10 tahun. Si terdakwa akhirnya membuat sebuah pledoi ya, mendengarkan keterangan ataupun pembelaan dari tersangka atau terdakwa,
Setelah itu barulah ada vonis dari hakim tadi mengenai hakim ya. Hakim boleh nggak membuat sebuah keputusan yang tidak tertulis dan sebagainya. Yang penting ya ada banyak pertimbangan hakim. Bayangkan ya kalau lembaga-lembaga kehakimannya sendiri hakimnya bisa dibayar juga bagaimana coba ya. Berarti memerlukan sebuah orang-orang yang bukan hanya punya kemampuan ilmu hukum tapi juga integritas, moralitas ya. Karena hakim akan menggunakan seluruh kekuasaannya gitu kan. Baik itu nuraninya, baik itu wawasannya, dan prinsipnya adalah keadilan ya. Hakim memonis misalnya 12 tahun penjara, lebih besar daripada tuntutan jaksa, ketuk palu di tingkat pengadilan negeri. Ternyata si terdakwa tidak puas atas putusan hakim. Boleh nggak untuk melakukan upaya hukum lain setelah vonis pengadilan negeri? Masih ada nggak upaya hukum dari terdakwa yang terpidana itu? Tersangka, terdakwa, dan terpidana kalau sudah divonis oleh hakim ya. Boleh nggak ada upaya hukum lain setelah itu? Kan tingkat ini baru di tingkat negeri nih, di tingkat kota. Ada pengadilan tingkat tinggi di tingkat provinsi, namanya pengadilan tingkat banding. Boleh mengajukan banding ya di tingkat provinsi, tingkat atau pengadilan tinggi ya. Singkat cerita, masuklah ke pengadilan tinggi dan akhirnya hakim pengadilan tinggi malah memvonis 15 tahun. Masih tidak puas nih ya. Jadi banding itu atau upaya hukum itu jika tidak puas ya. Tapi kalau di pengadilan negeri sudah merasa cukup ya udah selesai di sana. Nah, tapi ini yang mengajukan banding dan putusan hakim pengadilan tinggi di tingkat provinsi itu malah memvonis 15 tahun, lebih berat. Nah, si terdakwa atau terpidana itu bisa jaksa ya. Jaksa pun bisa melakukan upaya banding ya kalau tidak puas. Jaksa meminta supaya dihukum 10 tahun. Tapi hakim malah memvonis 5 tahun. Jadi bisa jaksanya bisa orang yang didakwanya. Habib Rizik misalnya ya, jaksa meminta dihukum 10 tahun. Kasus pelanggaran protokol kesehatan ya di Megamendung dan pengajian dan kasus pernikahan anaknya. Hanya divonis 20 juta sanksi dan kurungan kurang lebih 5 bulan gitu ya. Tidak puas kan si jaksa, banding ya. Nah, setelah upaya banding selesai, vonisnya lebih berat, masih ada upaya hukum lain setelah vonis pengadilan tinggi. Ini kan baru ke tingkat provinsi ya. Bisa nggak? Coba lembaga hukum tertinggi, pengadilan tertinggi di mana di Indonesia setelah provinsi? Mana? Halo? Lembaga pengadilan tertinggi di Indonesia. Berarti lembaga tinggi negara ini ya. Coba salah satu dari nama lembaga tinggi di Indonesia selain DPR, MPR ada apa? MK bukan Pak. Kalau MK itu masalah konstitusi, masalah aturan. Ini masalah hukum. Oh, lembaga. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Ya, jadi itu pengadilan tingkat akhir atau kasasi. Di sanalah ya. Nah, setelah vonis setelah Mahkamah Agung memutuskan perkara ya dan memvonis menjatuhkan hukuman misalnya 20 tahun penjara ya. Apapun alasannya ya, itulah yang disebut dengan keputusan hukum yang sifatnya final dan mengikat. Jadi tidak ada upaya hukum lain. Sekali lagi tidak ada upaya hukum lain ya, kecuali upaya politik, yaitu dengan mendapatkan grasi atau amnesti dari presiden. Nah, grasi amnesti itu kan tidak sembarangan juga. Misalnya batubara, misalnya Julian Batubara kan tahu sekarang ya, yang belum juga diproses kan ya, baru tersangka aja udah lama nih, Pak Menteri Sosial Pak Bansos, tiba-tiba nanti setelah persidangan pengadilan sampai Mahkamah Agung divonis bersalah seumur hidup misalnya di penjaranya ya akibat korupsi bansos. Karena
Julian Batubara itu sama-sama dari partai PDI, misalnya dengan presiden, meminta kepada presiden supaya membebaskan Julian Batubara dengan memberikan grasi atau amnesti. Ya boleh-boleh aja secara itu kan secara politik, tapi kan terlalu juga misalnya ya terlalu politis juga kalau hanya karena satu partai politik presiden memberikan grasi atau amnesti kepada koruptor, kecuali misalnya kepada orang kecil, kepada pencuri kayu misalnya divonis mati misalnya ya, atau pencuri ayam divonis mati karena hukumnya kuat misalnya di kita benar-benar bersalah, atau orang yang sudah tua renta misalnya Abu Bakar Ba'asyir ya, terpidana teroris, dia kan baik misalnya di penjara ya, dia berjanji untuk memperbaiki perbuatannya, tidak lagi melakukan provokasi misalnya ya Abu Bakar Ba'asyir. Lalu akhirnya Pak Jokowi memberikan grasi atau amnesti membebaskan Abu Bakar Ba'asyir. Jadi memerlukan sebuah timbangan yang mulia ya dari seorang kepala negara itu, karena punya kewenangan yang bisa melebihi lembaga penegakan hukum ya, itu peran presiden. Oke, untuk mengakhiri kuliah ini, izinkan saya untuk sedikit bercerita ya tentang kasus tentang hukum ya. Tolong dengarkan dengan baik-baik. Suatu hari ada seorang pencuri ya naik ke rumah, ke jendela rumah. Kebetulan si jendela rumahnya itu rapuh ya, tidak kuat, bobo dalam bahasa Sunda itu. Tidak pageh, tidak kokoh jendelanya. Tiba-tiba jatuh ke bawah, kubrag ya, dan mati si pencuri itu. Nah, keluarga pencuri menggugat ke pengadilan. Tidak terima cenah keluarga aing paeh di imah maneh gara-gara naik kana jendela. Singkat cerita akhirnya si pemilik rumah dibawa ke pengadilan, disidangkan, ditanya oleh hakim, benar kamu punya rumah yang rusak jendelanya dan orang naik ke rumah kamu mau mencuri sampai mati, jatuh dari rumah kamu. Betul, kata si pemilik rumah itu. Tapi Pak Hakim dia membuat sebuah pembelaan ya. Saya ini telah memperbaiki jendela rumah saya. Saya menyuruh orang tukang kayu ya, tukang kusen untuk memperbaiki rumahnya. Tetapi si tukang kusennya tidak benar gawena. Itu profesional ya bekerja memperbaiki rumah itu. Sehingga saya tidak merasa bersalah, wahai yang mulia hakim, kata si pemilik rumah itu yang sudah menjadi tersangka ya, terdakwa di pengadilan. Oh begitu faktanya, kata si hakim. Iya Bapak Hakim, kalau begitu kamu bebas dan tolong panggil si tukang kusen itu. Dipanggillah si tukang kusen, menjadikan tersangka, dibawa ke pengadilan akhirnya ya sebagai tersangka terdakwa. Sama juga ditanya oleh hakim dalam persidangan. Betul kamu pernah memperbaiki rumah dan rumah ini itu tidak baik kamu perbaiki. Tebalai gawe kamu katanya. Iya Bapak Hakim, saya memang merasa pernah bekerja memperbaiki rumah itu. Tapi saya juga ada pembelaan Bapak Hakim, karena pada saat saya sedang memperbaiki rumah, ya di pinggir jalan kan rumahnya itu. Di jalan ada perempuan cantik lewat, memakai baju warna merah. Saya terganggu mata saya katanya. Tidak konsentrasi dalam pekerjaan saya katanya. Pas bekerja ya gitu kan gitu ya. Terbagah apa kemudian itu apanya si pakunya gitu atau apanya lah. Jadi saya tidak merasa bersalah karena saya ada yang mengganggu pada saat saya bekerja. Betul seperti itu faktanya kata hakim. Iya. Baik kamu bebas kata hakim. Kalau begitu panggil si perempuan yang berbaju warna merah itu. Dibawalah kembali dijadikan tersangka sampai dibawa ke pengadilan ya. Sama-sama juga ditanya oleh Pak Hakim, hai perempuan cantik berbaju warna merah. Kamu benar pernah melewat rumah memakai baju warna merah dan ada orang sedang bekerja di rumah tersebut, sedang memperbaiki jendelanya? Betul, Bapak Hakim, saya ini memang pernah memakai baju warna merah di suatu jalan di dekat rumah. Tetapi saya juga tidak berniat memakai baju warna merah. Saya ini pernah menyuruh orang, tukang celep, tahu? Tukang pewarna baju ya dulu itu. Baju kan bisa diganti warna dulu itu. Saya meminta kepada tukang celep untuk mengganti, untuk mewarnai warna hijau. Mintanya dia warna hijau. Tapi si tukang celep malah mau mewarnai warna merah. Sehingga dia tidak merasa bersalah. Jadi saya tidak punya niat memakai baju warna merah, kata si perempuan itu. Oh kok begitu, kata si hakim. Oke, kalau begitu kamu bebas dan tolong panggil si tukang celep itu. Dibawalah ke pengadilan si tukang celep, tukang pewarna baju. Setelah berulang kali diminta keterangan, tak bisa membantah lagi si tukang celep. Akhirnya hakim memutuskan, kamu dinyatakan bersalah dan dihukum mati untuk dihukum gantung.
Nyawa dibayar nyawa, pati dibayar pati. Bagaimana nih puas? No, si keluarga korban tadi merasa terpuaskan ya. Karena yang tadinya pencuri mati, ada orang juga yang divonis hukuman mati. Oke, singkat cerita, masuklah ke hari eksekusi ya. Sudah siap para algojo siap dan tiang gantung telah menanti ya. Pada hari eksekusi itu ada kesalahan teknis ya. Si tiang gantungannya pendek itu. Si tukang celapnya, si terdakwanya, si tersangkanya itu tinggi, jalan jangkung ya. 2 jam digantung tepahe-pahe kan ya. Karena kan pendek si tiang gantungannya. Hakim bingung. Iya karena tepahe-pahe jalan teh ya. Algojo disarekan ke si hakim teh. Kenapa? Ya sudah terbalik menanyain tiang gantungan teh. Iya ini Pak Hakim ada kesalahan teknis tanya. Oke lah kalau biar cepat kalau gitu cari tukang celep yang pendek. Carilah teman-temannya dicari diseleksi. Kamu punya teman nggak tukang celep yang pendek? Punya katanya. Dibawalah ke ruang eksekusi. Hakim akhirnya memutuskan, "Hai kamu dihukum mati untuk digantung." Nah, rencana hakim kesalahan abdi ya karena kamu pendek katanya gitu ya. Ya, bagaimana nih semuanya puas? Akhirnya ya puas katanya gitu ya. Itulah salah satu gambaran ya. Ternyata ini kisah konyol, tapi dalam kehidupan penegakan hukum yang tadi anggap kurang adil itu ternyata dalam beberapa kasus banyak terjadi peristiwa supaya ada orang yang disalahkan ya boleh dicari siapa yang bisa disalahkan, siapa yang bisa ditersangkakan ya demi sebuah keadilan mungkin. Oke, sampai jumpa lagi kita minggu depan ya. Terima kasih, mohon maaf ini kelebihan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, saya tutup ya.